Mari kita berdoa. Tuhan, tuntun kami memahami kerajaan Allah, kerajaan surga lewat perumpamaan ini, dan supaya kami memiliki hati yang sabar seperti tema dalam persekutuan doa pada sore hari ini, sabar di ladang Tuhan, supaya kami boleh melihat buah kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami mau belajar bersabar bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang juga bersabar di tengah-tengah komunitas-Mu. Mungkin dalam kehidupan kami, Tuhan melihat betapa sabarnya Tuhan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami masih diberi kesempatan bertobat, diberi kesempatan untuk menghasilkan buah. Tolong hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, para pendoa yang dikasih Tuhan, kita ketemu perumpamaan yang aneh hari ini, yaitu tentang seorang yang memiliki ladang gandum tapi dijahatin orang, ya. Ketika musim menabur tiba, ternyata malam-malam itu ada penabur kedua. Penabur kedua ini cukup iseng karena menaburkan benih lalang, ya. Kita tahu bahwa hal ini menimbulkan satu kerugian bagi seorang pemilik ladang gandum kalau itu terjadi kepada ladangnya yang dijahatin itu. Maka si tuan yang empunya ladang itu pun sudah tahu bahwa yang menabur benih jahat itu adalah musuh, yang dikatakan demikian lewat pembacaan teks yang tadi baru saja kita baca. Nah, sabar di sini saya ngambil POV atau point of view dari pekerja-pekerjanya dulu, ya. Sabar dari para pekerjanya. Apa yang terjadi? Ternyata para pekerja ini berupaya untuk memurnikan ladang itu dari ilalang. Jadi satu tawaran yang baik dari para pekerja ladang itu untuk melihat bagaimana ketika tumbuh, loh kok mereka kaget. Benih-benih yang Tuhan taburkan itu benih gandum semua, tapi kenapa muncul tumbuhan-tumbuhan kecil yang ternyata adalah ilalang. Jadi ternyata jemaat yang dikasihi Tuhan, benih gandum yang begitu tumbuh dengan benih ilalang begitu tumbuh, kelihatan sekali perbedaannya. Jadi dari kecil sudah kelihatan bahwa itu gandum dan bahwa itu ilalang. Dan ini membuat hati para pekerja gemes ngelihatnya, ya. Siapa di sini gemes kalau ngelihat ada satu ketidaksempurnaan gitu, ya. Ada yang kotor dikit gemes gitu hatinya, ada yang nggak beres dikit gemes gitu pengen melakukan sesuatu, ada ya. Biasanya ibu-ibu yang senang bersih-bersih, ya bapak-bapak jarang bersih-bersih kayaknya, ya. Nah, gemes gitu ngelihat ada berantakan itu, pokoknya pengen bersih gitu. Nah, itu mungkin hati yang dimiliki oleh para pekerja di ladang ini. Tetapi yang terjadi adalah ketika mereka melihat tanaman ilalang ini malah makin gede. Saya perkenalkan nama tanaman ini, namanya Lolium temulentum. Nah, bukan temulawak ya, saudara, ya. Nah, apa namanya? Lolium temulentum, ya. Bahasa ilmiahnya disebut juga sisania. Jadi kalau ngasih nama anak Sania, itu namanya artinya ilalang. Bukan minyak goreng, ya. Jadi Sania itu bukan merek minyak goreng, tapi sisania atau Lolium temulentum ini ternyata adalah sejenis ilalang yang mirip sekali dengan gandum. Dan para petani Israel zaman dulu itu menganggap Lolium temulentum ini adalah gandum palsu. Ya, kenapa gandum palsu? Karena kalau buah-buahnya atau bulir-bulir ilalang ini campur sama bulir-bulir gandum, apa yang terjadi? Begitu digiling jadi tepung, nggak kelihatan, sama-sama putih. Tapi begitu dijadiin roti dan dimakan, yang makan rotinya mencret. Ya. Jadi keracunan gara-gara Lolium temulentum ini mengandung racun, ya. Dan celakanya akar dari si Lolium temulentum ini itu benar-benar mengganggu, ya, annoying daripada akar si gandum, sehingga mempengaruhi dari pola pertumbuhan si gandum tersebut. Bahkan ada indikasi si ilalang ini atau sisanya ini merusak kualitas gandum, ya, sehingga akarnya yang menyedot sumber daya, mineral, air dan sebagainya, zat gizi dan lain sebagainya, itu terhisap habis oleh si Lolium temulentum ini. Ini kalau lihat perbedaannya seperti ini, ya. Yang sebelah itu gandum, yang sebelah sini ilalang.
Jadi kita bisa melihat perbedaannya dan itu nyampur jadi satu ada di antara para gandum. Pertanyaannya ya, siapa di sini waktu kecil ada pengalaman nyabutin uban, kungkung atau poponya, dapat duit 500 perak satu, ada pengalaman begitu ya? Sabar nggak? Sabar nggak ya? Saya pernah punya pengalaman ya, tolong kungkung nih cabutin uban gitu ya, nggak sabaran gitu. Yang kecabut apa? Rambut hitamnya. Ya, jadi rambut putihnya nggak kecabut tapi rambut hitamnya juga kecabut gitu. Waduh, ternyata sulit juga ya nyabut uban. Nah, apalagi disuruh nyabutin ilalang dari antara para gandum. Saya nggak ada gambar nyampurnya kayak gimana. Cuma kita bisa bayangkan kalau kedua tumbuhan ini berdampingan, berderet-deret, dan di antara mereka ada ilalang, ada gandum, ada ilalang, ada gandum. Ya, ibarat supporter sepak bola, ada supporter lawan tapi nyampur ke supporter yang lawannya lagi. Ya, jadi ini apa yang terjadi? Ciong ya, berantem ribut ya. Nah kurang lebih seperti itu, dan ini menggetarkan hati para pekerja ladang, gatel sekali pengen segera nyabut Silolium temulentum ini ya, karena merugikan ladang si tuan itu nanti. Kita kembali ke masa lalu lewat ilustrasi ini ya. Tentu ada yang tahu kisah tentang Holocaust. Apa itu tragedi Holocaust? Itu adalah peristiwa pembantaian umat orang Yahudi ya. Itu dimulai dari Jerman sampai ke seluruh Eropa. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang Jerman atau bangsa Arya itu pengen negaranya bersih dari orang Yahudi. Sampai-sampai mereka menangkap setiap keturunan Yahudi di negara mereka. Dan celakanya lagi banyak orang Jerman yang sudah kawin campur juga sama mereka ya. Yang lebih sedih lagi ketika pasukan Hitler datang untuk menangkapi mereka, mereka harus membunuh istri sendiri, suami sendiri, ponakan sendiri, saudaranya sendiri. Mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam kem-kem konsentrasi dan ditangkap, ditelanjangi, dimasukin kamar gas, lalu diracun ya. Gasnya beracun dan mereka mati. Kurang lebih tercatat 6 juta jiwa yang mati orang Yahudi dalam tragedi Holocaust ini. Saya sedikit nanya, apa sih maksudnya tragedi Holocaust ini? Ini adalah pembersihan karena kebencian kepada orang Yahudi. Jadi Hitler itu sangat benci kepada orang Yahudi, bukan cuma kepada orang Yahudi juga, tetapi juga kepada orang-orang yang di luar Jerman, bangsa Arya. Jadi dia berpikir bangsa Arya itu adalah bangsa terbaik. Jadi jangan sampai ada pesaing, salah satunya adalah bangsa Yahudi yang terkenal, sangat pintar. Oleh sebab itu lewat tragedi Holocaust ini kita teringat dengan perumpamaan ini. Bagaimana tangan si pekerja begitu gatal, ingin memurnikan ladang milik sang tuan. Tapi kalau kita melihat bagaimana yang terjadi dalam tragedi Holocaust ini, tentu amat sangat menyakitkan. Ya, ketika tangan-tangan para pekerja itu pengen mencabut benih-benih ilalang itu atau pohon-pohon ilalang itu, sang tuan justru aneh sekali. Dia berkata apa? Jangan dicabut. Tadi kita sudah baca ya, jangan dicabut. Ya. Jadi reaksi pembersihan itu juga ternyata terjadi kadang-kadang di gereja-gereja Kristen. Saya mau kasih contoh sedikit ya yang terjadi di gereja-gereja Kristen. Apakah ada kayak gitu? Ada ternyata saudara. Ya. Ada gereja-gereja yang suka tegur sana sini, sesat-sesatin gereja lain, menganggap dirinya gereja paling benar. Ada nggak kayak gitu? Ada. Waduh, gereja kami paling benar, ajarannya paling biblical. Kamu gerejanya nggak benar dan sebagainya. Waduh. Jadi ini berupaya untuk memecah belah, padahal kita adalah satu tubuh Kristus, ya. Bahkan kalau ada jemaat atau pekerja ataupun hamba Tuhan tidak sevisi, biasanya disingkirkan. Itu adalah metode pembersihan. Sebagai contoh misalnya di gereja yang reform, kalau hamba Tuhan nggak tamatan reform nggak boleh nginjek-injek mimbar atau diberi mimbar di gereja yang reform. Waduh, padahal banyak sekali gereja-gereja yang dipimpin orang reform, hancur lebur gitu ya.
Hamba Tuhan reform yang katanya paling reform itu bahkan di gereja jadi babak belur, nggak karu-karuan. Ada juga yang seperti itu, ya. Bahkan lebih sensi lagi. Ya, saya pernah mengalami ini ya. Perlakuan diskriminatif karena perbedaan suku, ya. Saya pernah ditanya di satu gereja, "Bapak sukunya apa?" Karena dia nelpon, saya telepon karena saya sedang melamar di satu gereja. Saya ditanya, "Bapak sukunya apa?" "Saya suku ini." "Oh maaf, secara akademis Bapak diterima, tapi suku Bapak tidak diterima." "Sebetulnya Bapak suku apa?" Saya jawab, "Saya suku cadang." Aneh ya, ada gereja kok sampai kayak begitu, mendiskriminasi orang yang beda suku. Coba lihat kanan kiri, kamu suku cadang atau suku apa? Coba ya. Nah, misi Tuhan gak akan pernah bisa berhasil kalau masih ada dosa diskriminasi seperti itu. Inilah pembersihan yang kadang-kadang terjadi di gereja Tuhan sendiri. Kalau kita buka mata, buka telinga, ini gak tutup mata, ini terjadi. Dan ini benar-benar terjadi nyata. Ya. Pertanyaannya, kalau kita punya tetangga beda gereja, masa kita mau menganggap diri kita paling benar? Apa itu benar? Apa itu panggilan Tuhan buat kita? Kan bukan. Gitu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun tetangga kita orang maaf, gereja tertentu yang nyanyinya tepuk tangan, nyanyinya nangis-nangis gitu ya. Ada kan gereja yang isinya nangis-nangis, ibadah tuh nangis gitu ya. Ibadah tuh wah teriak-teriak apa gitu. Lalu kita menganggap, oh gereja gue paling benar, karena gerejaku adem, kalem, tentrem. Nggak kayak gereja kamu, lompat-lompat, teriak-teriak apaan tuh gitu ya. Kita mulai melakukan pembersihan, kita searching gitu ya, bagaimana gereja itu bisa pure, bisa murni. Tapi ternyata pembersihan itu menimbulkan efek apa? Menyakitkan. Apa jemaat? Menyakitkan. Mari kita belajar kenapa sang tuan dalam ladang ini berkata, jangan dicabut. Ya, yang pertama, ada alasannya. Kenapa sang tuan bilang jangan? Karena tidak ada di antara pekerja itu yang benar-benar expert atau ahli untuk memisahkan mana yang ilalang dan mana yang gandum. Jadi bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini aneh sekali kalau ini jadi suatu perumpamaan kerajaan surga. Kerajaan surga ternyata tidak semurni yang saya bayangkan. Kerajaan surga saya pikir pure, isinya orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi kerajaan surga ternyata juga welcome kepada orang-orang yang berbeda. Orang berdosa, orang jahat, orang sesat. Kerajaan surga terbuka untuk mereka. Oleh sebab itu, para pekerja ini dilarang untuk mencabut ilalang dari antara gandum. Jadi kita melihat bagaimana kerajaan surga aneh sekali kalau kita melihat di dalam kerajaan surga terbuka dengan kesesatan dan bahkan orang-orang jahat untuk bisa masuk di dalamnya. Jadi ketika sang tuan berkata jangan, biarkan ilalang itu tumbuh di antara gandum. Kita lihat gandum dan ilalang sama-sama tumbuh. Saya melihat kerajaan surga justru menyuruh kita berlaku aktif atau pasif? Pasif. Ya. Kalau kamu berlaku aktif, justru nanti ada satu kerusakan. Ada sesuatu yang baik menjadi tidak baik karena kamu melakukan sesuatu. Ya, salah satunya adalah mencabut ilalang itu. Dan kenyataannya memang betul tidak ada yang benar-benar ahli untuk memisahkan mana yang jahat atau yang baik selain dari itu Tuhan. Coba Bapak Ibu cek kanan kiri, kita bisa tahu nggak isi hati orang itu jahat atau tidak? Kelihatan dari tampangmu, kamu kriminal gitu kan? Nggak mungkin ya. Kelihatan dari tampangmu, kamu ya, tukang ngutang nggak bayar gitu kan? Nggak mungkin kita ngelihat gitu ya. Melihat dari tampangmu, oh kamu comel mulutnya gitu. Melihat dari tampangmu, kamu males orangnya, kan nggak boleh begitu. Ya, hati orang siapa yang tahu. Makanya kita nggak bisa memisahkan mana yang baik, mana yang jahat selain daripada Tuhan sendiri. Suatu peristiwa ketika perang salib.
ketika prajurit perang salib ini menyerang Timur Tengah untuk merebut Yerusalem. Apa yang terjadi? Ketika mereka menyerang dan menang perang, mereka mengumpulkan mayat-mayat orang-orang yang mereka bantai. Apa yang terjadi? Betapa kagetnya para kesatria perang salib ini. Mereka kaget karena mayat-mayat yang mereka kumpulkan itu, yang pakai sorban itu ternyata pakai kalung salib. Jadi ternyata kekristenan tidak terbatas oleh warna kulit. Jadi para prajurit Templar ini, para kesatria perang salib ini tidak bisa membedakan mana yang orang Kristen, mana yang bukan. Yang seharusnya mereka perangi siapa. Tapi mereka ternyata juga membunuh saudara-saudara seiman sendiri. Celaka ya. Jadi kalau kita lihat pola pikirnya orang Eropa untuk menyerang Timur Tengah itu, mereka nggak bisa bedain mana yang Kristen, mana yang bukan. Ini terjadi benar-benar ya. Dan peristiwa ini kita nggak tutup mata. Perang salib terjadi beberapa kali dengan kekalahan orang Kristen. Memalukan bukan? Ya. Jadi kita melihat bagaimana sejarah sudah membuktikan bahwa pembersihan yang dilakukan, tindakan aktif yang dilakukan justru melukai, merusak, mengobrak-abrik ya keutuhan yang sudah terjadi. Saya nanti ajak jemaat sesekali besok Bapak Muhammad Baharudin. Ada yang tahu nggak jemaatnya yang mana? Ayo, ada yang tahu nggak orangnya mana? Namanya kok Muhammad gitu ya. Padahal dia orang Kristen gitu loh. Jemaat kita nih di belakang Kalam Kudus itu rumahnya tuh ya. Coba sekali-sekali besok dia ke sana ya. Sakit-sakitan si opa yang udah tua itu ya. Jadi nama itu tidak menentukan dia Kristen atau bukan Kristen. Dari nama aja kita udah nggak bisa tebak dia Kristen atau bukan ya. Nah, alasan kedua mengapa Sang Tuhan berkata jangan. Karena baik ilalang maupun gandum dibiarkan sama-sama tumbuh, artinya kita punya bahan yang cukup untuk membuat sebuah roti. Waduh, gandumnya bisa dijadikan tepung sebagai bahan roti, ilalangnya jadi bahan bakar. Wah, jadi lengkap sekali ya. Jadi ternyata Sang Tuhan ini sangat jenius. Sang Tuhan ini berpikir dua-duanya punya nilai keuntungan. Ya, jadi untuk sebagai bahan bakar memanggang roti diperlukan ilalang ini. Jadi konteks kalau judul kita hari ini tentang bersabar, kita harus jadi pekerja yang benar-benar sabar, karena baik gandum ataupun ilalang, kedua-duanya akan berguna pada waktunya. Ya, jadi kalau kita melihat perumpamaan ini, kita sedikit kok gini ya? Ya, tapi ternyata kita melihat Sang Tuhan yang sangat jenius, dan si pemberita perumpamaan ini adalah Yesus Kristus, seorang pencerita agung yang sangat baik. Dengan munculnya ilalang, ini membangunkan para gandum, menyadarkan mereka siapa sebenarnya mereka di antara ilalang ini. Bukankah Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala? Betul? Betul para pendoa? Iya. Pernah berpikir domba seperti apa? Domba super, bukan domba abal-abal. Kita diutus seperti domba ke tengah serigala. Kita adalah gandum yang mungkin diutus di tengah-tengah ilalang. Dengan munculnya ilalang, seharusnya si gandum itu berpikir, oh iya ya, aku ini gandum. Jangan sampai ikut-ikutan sifatnya berubah jadi ilalang. Kemudian kalau si gandum itu aktif gitu, saking sibuknya dia memusuhi si ilalang, maka sifat gandum ini tanamannya bisa berduri, saudara. Tanaman gandum ini bisa berduri dan dia menjadi ikut-ikutan jadi tanaman yang toksik atau beracun. Jadi ternyata perlu sikap bersabar di dalam kita bekerja di ladang Tuhan. Selanjutnya ada hal yang lebih aneh dari Sang Tuhan. Kalau tadi dia berkata biarkan gandum dan ilalang hidup berdampingan. Saudara pernah nggak terlibat dalam obrolan dan suka jelek-jelekin orang? Pernah nggak? Coba lihat kanan kiri, kayaknya kamu pelakunya deh, gitu ya. Pernah nggak?
Ngobrol gitu sama orang, si itu tuh begini, begini, begini. Saudara, kalau kita mau jelek-jelekin orang, kita harus apple to apple. Kalau ngomongin keburukan orang, kita juga harus tahu keburukan kita. Jangan bandingkan kebaikan kita dengan keburukan orang lain. Kalau ngomong apple to apple, artinya saya buruk, orang itu pun harus ada keburukannya. Jadi kita lomba adu jelek sebetulnya, ya. Jelekan siapa gitu ya. Jadi jangan bandingkan kebaikan saya dengan keburukan orang lain. Nggak fair. Kalau kita ngomongin keburukan orang lain, kita juga harus ungkap betapa buruknya kita di hadapan orang lain. Itu ya. Jadi kita jangan sampai jatuh dalam dosa, buruk-burukin orang lain padahal kita juga buruk gitu loh ya. Oleh karena itu Tuhan membiarkan keadilan ini terjadi. Biarkan si ilalang tumbuh di antara gandum, ya. Jadi ada satu kesadaran dari si gandum, daripada kamu sibuk membandingkan diri dengan menyerang si ilalang, dengan berupaya untuk menghancurkan si ilalang, lebih baik kamu sadar sebagai gandum yang ternyata realitanya hidup di antara ilalang. Jadi bagi gandum, ya, kalau merasa dirinya itu baik, dia harus mendampingi ilalang yang tumbuh meskipun itu terasa sakit sekali. Sebuah maskapai penerbangan, itu bacanya apa? Ayo. Namanya El Al Airline, ya. Bukan Al Eldul anaknya Ahmad Dhani, bukan ya. Namanya El Al Airline, ya. Mereka punya petugas dari pintu masuk gate sampai pintu masuk pesawat. Ya, mereka akan membongkar semua muatan dari penumpang yang akan masuk ke Israel. Jadi kalau pesawat itu dari luar negeri mau terbang mendarat di Israel, ada petugas-petugas khusus yang ditempatkan oleh El Al Airline untuk apa? Membongkar tas isi penumpang, muatannya semua sedetail mungkin. Karena apa? Israel ini negara kecil yang ada di tengah-tengah negara Arab dan itu musuh Israel semua. Jadi jangan sampai ada bom ataupun hal-hal yang sifatnya terorisme itu masuk lewat pesawat mereka. Apa yang mereka lakukan? Para petugas khusus ini setelah membongkar tas isi pesawat, membongkar muatannya, mereka menemani penumpang-penumpang itu sampai ke tujuan, yaitu ke Israel. Mendampingi. Ini pelayanan yang sangat baik, bukan? Demi menjaga negaranya, Israel sampai memperlakukan pelayanan pendampingan penumpang selamat sampai tujuan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai para gandum, kalau memang diri kita gandum, kita mampu mendampingi para ilalang? Ya, mungkin kita ketemu orang-orang yang menyebalkan di gereja, nggak sevisi sama kita, nggak sehati sama kita, ya, ciong sama kita, nggak cocok, mungkin karena ada konflik, ada masalah. Pertanyaannya, sanggup nggak kita berdampingan dengan orang-orang yang menyebalkan itu menurut kita? Sanggup nggak kita berdampingan dengan orang-orang yang nggak sevisi sama kita? Sanggup nggak kita berdampingan dengan orang-orang yang nggak sefaham dengan kita? Dan mereka ada di tengah-tengah komunitas kita. Jumlahnya nggak sedikit, hampir sama. Oh, misalnya seperti itu. Pertanyaan saya, mampukah kalau di antara kita memang adalah para gandum, sanggup nggak kita mendampingi ilalang-ilalang ini? Tujuannya apa? Kenapa mesti didampingi? Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus merekrut orang suci atau orang berdosa? Berdosa. Mereka semulanya adalah para ilalang, tapi lewat anugerahnya Tuhan Yesus mengubahkan mereka menjadi gandum-gandum yang berguna. Yang ketiga, kenapa Sang Tuhan bilang jangan? Karena ada peluang ilalang menerima anugerah untuk jadi gandum. Loh Pak, nggak ada di teks Pak. Nggak ada di teks tuh ilalang jadi gandum Pak. Tapi mari kita lihat kesaksian. Ini bukan Luke Skywalker ya, film Star Wars ya, bukan. Ini siapa coba? Ada orang naik kuda ketoplak lalu jatuh gara-gara ada cahaya terang. Lalu berkata cahaya ini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini siapa? Tadi saya sudah sebut namanya loh.
Saulus. Saulus siapa itu? Pembunuh orang Kristen. Pemburu orang Kristen, pembunuh orang Kristen. Di tengah jalan ke Damaskus, dia berjumpa dengan Yesus. Dia seorang ilalang yang ingin membunuh para gandum. Tapi di tengah jalan berjumpa dengan Yesus. Konversi dia, berubah dari ilalang menjadi gandum. Wah, keren ya. Saya mengutip perkataan Philip Yancey. Ya, meskipun dia adalah seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa baru-baru ini, tapi biarlah kebenaran itu milik Tuhan, bukan milik Philip Yancey. Kebenaran adalah milik Tuhan. Dia berkata demikian, anugerah itu seperti air turun ke tempat yang paling bawah. Saya pengen nanya Bapak Ibu Saudara, mau nggak kita ada di tempat yang paling bawah supaya kita mengalami anugerah itu? Amin. Anugerah itu turun seperti air, mengalir ke tempat yang paling bawah. Dan saya lewat kesaksiannya Paulus ini, Saulus menjadi Paulus, dari seorang ilalang menjadi gandum. Bukankah itu anugerah Tuhan yang bekerja? Amin, saudara. Jadi kita melihat bagaimana karya Tuhan. Ya, kita memang manusia tidak bisa membatasi karya Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu juga hanya satu-satunya yang bisa membatasi dirinya, tetapi anugerahnya begitu terasa kepada kita yang merasa diri kita paling tidak layak. Apabila hari ini kita merasa diri kita adalah ilalang-ilalang itu, maukah engkau ada di tempat yang rendah supaya kita menerima anugerah itu? Lewat perumpamaan hari ini tentang kerajaan surga, mungkin saya tidak panjang lebar, tapi kita menemukan bagaimana cara kerja Tuhan berkata jangan kepada para pekerjanya, menuntut kesabaran kita. Kalau kita ilalang, maukah kita belajar dari si gandum? Kalau kita gandum, maukah kita mendampingi para ilalang dan kita berjalan bersama-sama dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus memberkati.